C1 sampai C6 itu apa? C1 itu mereka bangun gereja di suatu daerah, biasanya yang terpencil, dan mereka mengadakan ibadah mereka masih pakai bahasa lokal, C1. C2, mereka sudah pakai bahasa lokal, ya, bahasa daerah setempat. C3, selain sudah pakai bahasa lokal, mereka juga menerima budaya lokal. C4, sudah pakai bahasa lokal, menerima budaya lokal, juga sudah menerima tradisi Islam. C5, mereka sudah berpenampilan seperti orang Islam, pakai kopiah, melihara janggut, pakai gamis, tapi mereka belum terang-terangan ngaku sebagai Islam, masih ngaku Kristen. Kalaupun mereka punya gereja, gerejanya biasanya dipakai nama-nama yang Islami gitu, gereja Isa Al-Masih gitu misalnya. Ya, itu C5. Dan C5 ini sudah cukup berbahaya sebenarnya. Yang paling berbahaya adalah C6. C6 itu mereka pergerakannya sendiri-sendiri, jadi bisa agen gitu ya. Agen ini mengakunya sudah Islam, bahkan berKTP Islam ya. Mungkin juga sudah naik haji, mungkin juga sudah khatam Quran, bahkan juga bisa ngajarin Quran atau ngajarin bahasa Arab. Di Indonesia pernah terjadi, Pak. Ada yang tahu siapa di Indonesia? Ada yang tahu? Hah? Slow Burgonya. Dia pakai nama Islam siapa? Abdul Gofur. Nah, dia yang dipakai oleh pemerintah penjajah Belanda waktu itu masuk ke Aceh, gitu ya. Sampai akhirnya Aceh baru bisa ditaklukkan setelah masuknya Slow Burgonya itu. Sampai begitu. Sekarang ada nggak Pak C6 Pak di Indonesia Pak? Kira-kira? Ada nggak Pak? Ada Pak ya. Bapak jangan terpesona kalau misalnya ngeliat orang dosen gitu ya, KTP-nya Islam, sholatnya rajin, keluarganya kelihatan Islam, ke masjid, tapi dia ternyata sebenarnya seorang misionaris Pak. Bisa terjadi seperti itu. Nanti bisa juga nanti dia seorang profesi misalnya apa, dokter juga bisa ya. Hal-hal seperti itu masih ada, saya bisa katakan ya. Saya sudah berkata dengan orang-orang yang mengenal langsung pelaku-pelakunya gitu. Nah, jadi berarti kan kalau begitu kan kita harus waspada Pak ya. Caranya waspada gimana? Kan nggak mungkin kita di sekolah tanya, kamu beneran Islam apa bukan? Nggak mungkin begitulah ya. Terus gimana caranya supaya kita tidak mudah terperdaya ya? Bagaimana bapak-bapak di sini menjaga keluarga inti bapak, menjaga saudara dan kerabat bapak dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtadan. Kan itu yang penting ya. Kalau rumah bapak ibu misalnya didatengin oleh misionaris dengan membawa brosur, pamflet, buku, sembako bahkan, diterima nggak Pak kalau ada tamu seperti ini? Diterima aja Pak, sembakonya ambil aja, nggak apa-apa. Selama makanan halal, terima aja. Tapi ketika mereka mengenalkan agama mereka, ya sudah, itu suruh pulang aja. Tapi ngusirnya jangan pakai gagang sapu ya Bu ya. Ya, jangan ibu langsung ke dapur ambil gagang sapu, jangan. Kalau ibu ngacung-ngacungin gagang sapu, ngusir mereka, nanti kalau ada yang foto yang salah yang mana? Yang pegang gagang sapu atau yang pegang brosur? Yang pegang gagang sapu yang disalah. Nah, itu bukan cara yang baik untuk mengusir mereka. Cara yang paling baik bagaimana? Kita tahu gitu ya akidah mereka, kita tahu kepercayaan mereka, kita tahu kitab mereka. Itu kan lebih bagus. Siapa tahu setelah ngobrol kitab mereka, siapa tahu mereka menyebut hidayah Islam. Siapa tahu Ibu ya? Tidak ada yang pernah tahu. Ada yang terjadi begitu? Ada yang juga begitu. Orang yang sudah Islamnya ngelotok, kristologinya ngelotok, didatengin misionaris. Debat, malah misionaris yang masuk Islam. Ada yang begitu. Nah, jadi inilah yang saya bawa kemana-mana. Yang saya bawa ini adalah sebuah ilmu yang namanya ilmu kristologi.